Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Baik, kita lanjut materi yang baru, yaitu materi tentang manusia dan kehidupan. Ada 4 pembahasan, yaitu tentang yang pertama perjalanan hidup manusia, yang kedua orientasi hidup manusia, yang ketiga tujuan dan fungsi penciptaan manusia, yang keempat hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Baik, yang pertama tentang perjalanan kehidupan manusia. Ini kalau kita lihat peta perjalanan manusia ini masih panjang ya. Kita ini masih berada di sini, alam dunia. Sebelumnya kita berada di alam kandungan dan alam roh. Baik, yang pertama alam roh. Kita yakin bahwasanya sebelum kita berada di dunia, kita berada di alam ruh. Dasarnya atau dalilnya adalah ayat surat Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan turunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib meyakini bahwasanya kita pernah berada di alam ruh. Dasarnya atau dalilnya adalah ayat ini. Ya. Jadi ketika berada di alam ruh, Allah meminta ya persaksiannya. Bertanya kepada semua arwah, semua ruh. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian semuanya mengatakan bala syahidna, benar, engkau adalah Tuhan kami menjadi saksi. Ya. Jadi alam ruh ya, ketika semua kumpul memberikan persaksian bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka, ya, Tuhan ruh semua. Makanya ketika manusia lahir ya, ketika ruh sudah ditiupkan ke jasadnya, ke dalam kandungan, ya, ke dalam bayi yang berada dalam kandungan, maka menjadilah manusia yang baru, ya, yang terlahir baru. Ya, manusia yang lahir itu ya ada unsur fisik, jasad, dan juga roh. Ya. Nah, ketika bayi dilahirkan, itu lahir dalam keadaan fitrah Islam. Ya. Di sini Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi, setiap anak yang dilahirkan, itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini artinya adalah Islam. Ya. Karena sebelum lahir, ya, ruh itu sudah memberikan persaksian, menyatakan bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Tapi ketika sudah lahir, ya, kemudian sama orang tuanya
dikenalkan dengan agama yang lain selain Islam, ya. Karena kedua orang tuanya lah ini yang menjadikan anak itu ada yang agamanya Yahudi, ada yang agamanya Nasrani atau Majusi atau yang lain. Nah, beruntunglah kita, bersyukur, alhamdulillah kita lahir dari orang tua yang muslimah, ya, sehingga kita tetap berada dalam fitrah Islam sampai kita besar. Kemudian yang berikutnya adalah alam rahim, ya. Ketika sudah berada di alam rahim, disinilah manusia itu proses pertumbuhannya dijelaskan secara detail dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dan kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Fakhalaqnal 'alaqata mudghah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Khalaqnal mudghata 'idhaman. Segumpal daging jadi tulang belulang. Faqasawnal 'idhama lahma. Tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang baru, makhluk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Maka ketika manusia lahir, itu makhluk yang lain, makhluk yang baru, ya. Jadi ketika bayi yang lahir itu sudah memiliki jenis wajah yang baru, ya. Maka salah satu sifat Allah itu al-musawwir, yang maha membentuk muka, ya. Kita lihat manusia itu satu sama lain itu berbeda. Yang beda ibu saja, yang satu ibu saja beda, ya. Misalnya ada orang yang lahir dari satu ibu, ya, kakak, adik, saudara, itu sama, ibunya sama, ya. Itu wajahnya beda-beda, apalagi beda ibu, maksudnya orang lain, ya. Itu tentu beda jauh lagi. Apalagi suku yang lain, ya, negara lain, nah, itu jauh beda lagi. Ada yang pesek, ada yang mancung, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang rambutnya pirang, dan macam-macam, ya. Coba kita lihat manusia di seluruh dunia itu berbeda-beda semuanya, ya. Hampir tidak ada yang sama. Meskipun ada yang kembar, ya, kembar, tapi kadang kembar identik. Ada yang satu agak kecil, yang satu agak besar, yang satu agak mancung, ada satu pesek, yang satu agak putih, yang satu agak hitam, ya. Nah, disitulah bahwasanya Allah menciptakan makhluk yang lain, beda, ya. Beda dengan kalau kita lihat mungkin ada hewan yang sama semua, sapi yang warnanya putih, ya, putih semua, itu bagaimana mengenal satu sapi dengan sapi yang lainnya? Ya kalau beda warna itu bisa mengenal, tapi kalau satu warna, atau ikan, ya, ikan itu misalnya ikan nila dengan ikan nila yang lain itu bagaimana mengenal? Sama semuanya. Atau burung emprit itu fisiknya sama semua, ya. Allah alam itu bagaimana mereka mengenal satu dengan yang lain. Nah, kalau manusia itu bisa mengenal, oh ini
ini namanya si Andi, ini namanya Agus. Bisa mengenal dari mukanya beda ya. Nah, itulah Allah menciptakan makhluk yang baru. Kemudian dalam surat Al-Hajj, ya, ini juga dijelaskan bahwasanya manusia itu ada yang meragukan tentang hari kebangkitan, hari kiamat. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Nah, di sini maka ada yang kalau dalam surat At-Tin kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Ya. Kalau ada yang bertanya, loh, itu ada yang lahir cacat, itu ada yang lahir tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Nah, ini ada ayat yang lainnya, bahwasanya yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Jadi memang ada ayat yang lebih umum, ada yang ayat yang lebih khusus gitu ya. Yang umum dikhususkan dengan ayat yang khusus. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan ya. Jadi dalam rahim itu ada yang 9 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 6 bulan. Ya. Kemudian kami mengeluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan, ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai setua. Ya. Ada yang baru di perut ibunya sudah meninggal. Ada yang baru lahir sudah meninggal. Ada yang masih balita meninggal. Ada yang masih anak-anak. Ada yang masih remaja. Tapi ada juga yang sampai tua. Ya. Macam-macam. Karena memang kematian itu tidak memandang usia. Ya. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang lain. Kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 9 ini disebutkan proses penciptaan manusia itu melalui tiupan ruh ya. Kemudian tsumma sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi unsur manusia itu kan fisik ya, jasad dan ruh ya. Manusia bisa hidup kalau ada jasadnya, jasmaninya, tubuhnya dan ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya ya manusia mati gitu ya. Maka Allah tiupkan ruh ke dalam tubuh manusia yang berada di dalam kandungan ibunya ya. Kemudian dijadikan pendengaran ya. Telinganya bisa mendengar, matanya bisa melihat, hatinya bisa merasakan. Dan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 di sini juga Allah menjelaskan bahwa manusia lahir ke dunia itu melalui perut ibunya ya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan. Ya. Makanya dalam Islam kewajiban setelah beribadah kepada Allah SWT itu adalah kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya ya, sudah susah payah menjaga membesarkannya, terutama ibu ya. Ibu itu mengandung anaknya sampai 9 bulan, kemudian melahirkannya
melahirkannya susah payah, bahkan mungkin ada yang sampai mengorbankan nyawanya. Ya. Kemudian setelah berada di alam rahim, alam kandungan, lahirlah manusia ke alam dunia. Ya. Di alam dunia inilah perjalanan manusia melalui proses panjang dari bayi yang hanya minum air susu ibu, kemudian jadi anak-anak, remaja, balik, sampai dewasa tua, kemudian meninggal. Manusia lahir ke alam dunia ini dalam keadaan lemah, ya. Tidak ada manusia yang lahir langsung bisa berjalan, langsung bisa ngomong. Gitu. Manusia ketika lahir nggak bisa apa-apa kecuali nangis, ya. Ya, bergerak-gerak nangis. Beda kalau kita lihat hewan itu ada yang baru lahir langsung bisa renang, ya, ikan. Ada yang lahir langsung bisa berdiri berjalan, ya, seperti kambing atau sapi atau yang lainnya. Manusia lahir ya cuma bisa menangis. Wa khuliqal insana dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, ya. Hakikat kehidupan dunia. Nah, di alam dunia ini kita harus memahami betul hakikat tentang kehidupan dunia ini seperti apa. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Kehidupan dunia hanya sementara. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Dunia tempat ujian, dunia tempat meraih bekal untuk akhirat. Dunia tempat singgah. Ya. Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau bahkan seperti orang yang sekedar lewat atau musafir. Bayangkan kalau kita jadi musafir, ya, misalnya di tengah perjalanan kita istirahat, singgah, ya, entah itu mampir minum, mampir makan, mampir apa, itu hanya sebentar, nanti akan ditinggal, ya, kemudian akan melanjutkan perjalanan. Demikian juga kita di dunia ini ya sebentar, ya, karena akan melanjutkan perjalanan ke tempat yang abadi, tempat yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Ya, maka di sini kita ya hanya sebentar, ya, hanya singgah, maka manfaatkan betul, ya, di dunia ini untuk ibadah, amal soleh, karena tujuan kita adalah di kehidupan di akhirat. Kehidupan dunia hanya sementara, ya, sebentar. Kalau dalam ayat ini dijelaskan seolah-olah hanya pagi hari atau sore hari. Asyiyatan aw duhaha. Jadi sebentar sekali di dunia itu. Ya, kita bayangkan sekarang aja, ya. Nah, mungkin perasaan kemarin baru Ramadan, ya. Ini sebentar lagi mau Ramadan, ya. Atau orang tua melihat anaknya kemarin, perasaan kamu kemarin SD, sekarang udah SMP, cepet banget. Perasaan kamu kemarin baru SMP, sekarang udah kuliah, ya. Perasaan kamu baru kemarin kuliah, sekarang udah nikah, ya. Perasaan kamu baru nikah, ya, sekarang udah punya anak, ya. Kayak cepat sekali, ya. Nah, karena memang kehidupan di dunia ya sebentar, maka jangan sampai terlena
dengan kehidupannya. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, kesenangan menipu yang gimana? Ya, ada orang yang bersenang-senang, ya. Sebenarnya kesenangan itu hanya kesenangan semu, ya. Kesenangan yang sesaat yang akan berujung pada siksa di akhiratnya. Alhamdulillah. Ada orang bersenang-senang dengan kemaksiatan, dosa, ya. Itu adalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang saat. Nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Maka kita jangan terlena dengan kesenangan dunia, kesenangan yang menipu. Apa kita nggak boleh senang-senang? Boleh kita senang-senang, tapi dengan kesenangan yang dibolehkan, yang dihalalkan. Ya. Misalnya bersenang-senang dengan lawan jenis. Itu ada yang haram, ada yang halal. Yang haram itu ya pacaran, zina. Kalau kesenangan dengan lawan jenis yang halal, ya menikah. Ya. Maka hubungan suami istri yang dari pernikahan itu ya halal, bahkan ada pahalanya. Kesenangan dengan minum-minuman, ya, minum-minuman yang diharamkan, minum khamar itu kan kesenangan yang diharamkan. Memang nggak boleh minum, ya, akan ada minuman yang lain yang halal, yang enak juga. Jadi pilihlah kesenangan yang dihalalkan, ya. Jangan memilih kesenangan yang diharamkan, itu kesenangan yang menipu. Dunia adalah tempat ujian, ya. Jadi kalau ada orang, kenapa saya diuji nggak habis-habis, ya. Yang ada dunia ini tempat ujian, ya. Untuk menguji siapa di antara kita yang lebih baik amalnya, ya. Atau istilah lainnya mungkin apa ya? Dunia ini tempatnya masalahnya. Coba ada nggak orang yang nggak punya masalah? Pasti semua orang punya masalah. Baik masalah dengan dirinya, masalah dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan tangganya, dengan temannya, dengan tempat kerjanya, masalah dengan kesehatannya, masalah dengan keuangannya, masalah dengan tempat tinggal, macam-macam. Ya. Semua orang pasti punya masalah, masalahnya masing-masing. Karena dunia ini adalah tempat ujian. Ya. Ada yang diuji dengan kesehatan, diuji dengan keuangan, diuji dengan keamanan, macam-macam. Kalau mau bebas dari masalah, bebas dari ujian, ya nanti di akhirat, di surga, insya Allah. Di situlah tempat kesenangan. Tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang tidak disukai. Ya. Di surga itu tempatnya kenikmatan. Ujian kebaikan dan keburukan, ya. Jadi Allah menguji manusia itu dengan dua hal, kebaikan dan keburukan. Ya. Kebaikan dan keburukan gimana maksudnya? Ya, kebaikan berarti kesehatan. Kalau keburukan sakit, ya. Ya. Jadi sebenarnya dua-duanya itu ujian, ya, baik sehat atau sakit itu ujian. Banyak kan orang menganggap kasihan, ya, dia lagi sedang diuji dengan sakitnya, dengan penyakitnya. Padahal ya sehat juga ujian. Ya. Apakah dengan kesehatannya itu untuk kebaikan atau keburukan? Ya. Coba di mana-mana orang yang melakukan kejahatan itu pas lagi sehat atau sakit. Ya. Pasti kebanyakan orang melakukan kejahatan itu pas lagi sehat. Itulah artinya dia tidak lulus dalam ujian kesehatan, ya. Maksudnya dia tidak menggunakan kesehatannya untuk kebaikan tapi untuk kejahatan.
Contoh lainnya banyak uang atau kaya itu juga ujian. Jangan hanya menganggap orang miskin, orang yang nggak punya uang itu diuji. Padahal orang kaya juga diuji dengan uangnya. Apakah uangnya digunakan untuk sedekah, bantu orang lain, atau untuk foya-foya gitu ya. Karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan bilang, ini duit saya hasil kerja keras saya, terserah gue buat mau mau buat mau buat apa, ya terserah gue, duit gue. Enggak, nanti di akhirat akan ditanyakan uangnya dari mana dan untuk apa. Dunia ibarat penjara bagi orang beriman. Orang dunia sijnul mu'min wal jannatul kafir. Ya. Jadi ketika berada di penjara itu seorang uh, tidak bisa bebas bergerak, pergerakannya terbatas. Ya. Maka di kehidupan dunia ini begitu juga ya, orang yang beriman tidak bisa bergerak bebas ya. Dia akan mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam Islam. Tidak boleh judi, tidak boleh merampok, tidak boleh berzina, tidak boleh bunuh, tidak boleh ini itu ya. Dia akan mematuhi peraturan itu, tidak bisa bergerak bebas. Sebaliknya, orang yang tidak beriman, orang kafir itu menganggap dunia itu sebagai surga. Dia bebas mau ngapa-ngapain, terserah gua, nggak ada yang bisa ngelarang. Ya. Nah, itulah bedanya kita dengan orang yang tidak beriman ya. Ya mungkin ada orang Islam juga tapi pikirannya seperti itu ya. Ya, terserah gue mau ngapain, lu nggak usah ngatur-ngatur gue gitu. Nah, itu ada orang Islam tapi pikirannya sama seperti orang kafir ya. Menganggap seperti surga dunia ini. Mau ngapain terserah. Dunia tempat meraih bekal untuk akhirat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Ibaratnya kita mau pergi jauh, ya. Kita mau siap-siap bekal yang banyak ya, supaya kuat dalam perjalanan. Ya. Kalau orang mau mendaki gunung, dia akan menyiapkan bekal yang banyak, makanan, minuman, atau peralatan. Ya. Orang yang mau perjalanan jauh juga sama. Meskipun sekarang itu beda ya. Mungkin sekarang ya ada orang yang perjalanan jauh nggak bawa apa-apa, cuma bawa ATM. Mau ngapa-ngapain tinggal gesek. Alam barzah. Ya. Jadi setelah manusia berada di alam dunia kemudian meninggal, maka dia akan berada di alam barzah. Disinilah manusia akan mengalami hal-hal yang apa namanya digambarkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Jadi ketika manusia sudah meninggal, maka terputuslah amalnya. Kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan orang tua. Sedekah jariah itu gimana? Ya ketika kita membantu pembangunan masjid, musola, pesantren, nah, kalau kita sudah meninggal, kita akan tetap dapat pahalanya selama masjid itu tidak apa namanya tidak rusak, tidak hancur ya, masih dipakai terus ya, maka dia akan terus mendapatkan pahalanya. Ilmu yang bermanfaat ya membaca Quran atau mengajarkan ilmu uh, matematika, ilmu bahasa atau yang lainnya yang bermanfaat. Kalau kita sudah meninggal, kita akan terus mendapatkan anak soleh ya, mendoakan orang tuanya. Bagaimana supaya kita mendapatkan anak soleh? Ya, keluarga
kemudian akan menghasilkan keturunan anak. Ya, ketika kita sudah meninggal, kita akan mengharapkan doa dari anak yang saleh-saleh. Kemudian dalam alam barzah ini ada apa namanya penyesalan bagi orang-orang yang tidak beriman gitu ya. Dia ingin dikembalikan ke dunia, ingin dihidupkan lagi ke dunia supaya memperbaiki ya, supaya beriman, supaya beramal soleh ya. Maka itu sekali-kali tidak bisa kembali. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup lagi ya. Dia akan mendapatkan penyesalan hingga akhir. Nanti nunggu sampai datangnya hari kebangkitan, hari kiamat. Dalam alam barzah ini ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kalau orang yang beriman, dia akan mendapatkan pandangan yang indah, gitu ya. Sedangkan orang yang tidak beriman, dia akan mendapatkan siksa kubur, azab kubur. Nah, termasuk diantaranya adalah yang digambarkan dalam hadis ini, ada dua orang yang sedang disiksa dalam kuburnya hanya karena persoalan yang bukan persoalan yang besar ya, hanya karena kencing tapi tidak membersihkan kencingnya ya, tidak cebok gitu ya. Atau yang satunya lagi karena dia mengadu domba, membuat dua orang saling bermusuhan. Nah, ini. Kemudian Nabi mengambil satu pelepah kurma ya, ditancapkan pada dua kuburan itu. Dengan harapan itu bisa meringankan azab penghuni kubur itu. Tapi ini satu kekhususan Nabi ya. Kita nggak bisa ikut-ikutan, saya mau ngambil pelepah kurma kemudian menancapkan, mencontohkan apa yang diamalkan Nabi. Ini tidak bisa ya. Karena ini kekhususan Nabi. Bukan masalah pelepah kurmanya, tapi masalahnya adalah orang yang menancapkan pelepah kurma itu Nabi. Kalau kita kan bukan Nabi ya, bukan siapa-siapa. Wallahu a'lam. Makanya dalam sholat sebelum salam kita dianjurkan untuk berdoa berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam dan siksa kubur. Kemudian dalam perjalanan ini masih jauh ya, setelah alam kubur, menunggu sampai datangnya hari kiamatnya, kehancuran alam semesta, kemudian dibangkitkan, kemudian padang mahsyar, dan seterusnya. Nah, dalam padang mahsyar ini ada gambaran yang mengerikan ya. Bagaimana tidak mengerikan ya. Padang mahsyar itu semua manusia dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan dalam satu tempat. Kemudian matahari didekatkan sedekat-dekatnya ya. Jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil ya. 1 mil itu nggak tahu seberapa ya. Kemudian Nabi mengatakan manusia itu ada yang berkeringat tergantung amalnya. Ya, bayangkan kalau matahari didekatkan tentu panasnya luar biasa. Ketika panas ya manusia mengeluarkan keringat. Nah, yang sekarang aja panasnya seperti itu, orang berjemur keringatnya bercucuran. Apalagi kalau didekatkan keringatnya banyak sekali. Ini digambarkan oleh Nabi
Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang keringatnya sampai pinggang, ada yang tenggelam dalam keringatnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka ketika itu kita butuh sekali dengan naungan ya, yang mengadem-adem lah, ya, payung atau AC itu ya. Karena panasnya matahari kita butuh naungan ya, payung. Maka Nabi memberikan apa namanya, kabar gembira 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti di akhirat ya. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh besar beribadah pada Rabb. Ini nomor satu, imam yang adil, pemuda yang tumbuh beribadah pada Allah. Ya. Kalau orang tua rajin ibadah wajar ya, karena memang udah tua ya, barangkali sudah sebentar lagi mau meninggal itu ya. Kalau nggak rajin ibadah ya kebangetan ini. Tapi kalau anak muda yang rajin ibadah ini luar biasa, ini top ya. Maka diberikan keistimewaan, mendapatkan naungan. Kemudian orang yang hatinya terpaut pada masjid, maksudnya apa? Ya, kemana-mana pengen sholat di masjid berjamaah ya. Jadi yang ingatnya itu ibadah, sholat di masjid. Jadi bukan ingatnya itu hura-hura mas uh, apa yang lainnya. Tapi dia selalu ingat pada masjid, selalu ingat beribadah, selalu ingat berjamaah gitu ya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah ya. Mencintai ini bukan mencintai cinta monyet ya. Cinta dalam artian sama-sama melakukan sesuatu karena Allah ya. Ada yang berjuang bersama-sama mendirikan pesantren, mendirikan masjid, mendirikan kajian, mendirikan hal-hal yang positif ya karena Allah bersama-sama. Tapi mungkin satu saat dia berpisah juga karena pekerjaan yang lain atau apa. Jadi berkumpul dan berpisah karena Allah. Seorang laki-laki yang diajak berzina lalu kemudian dia takut kepada Allah ya. Nah, bayangkan zaman sekarang ketika ada laki-laki diajak zina ya mungkin lebih banyak akan terjerumus ya, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, orang-orang yang punya iman yang kuat nih. Kalau digoda sama cewek yang nggak cantik mungkin lah. Ini digoda sama cewek yang cantik ya, perempuan yang cantik. Dia menolak ya, takut sama Allah. Nah, inilah Allah berikan pahala mendapatkan naungan. Kemudian orang yang sedekah sembunyi-sembunyi ya. Maksudnya apa? Ya menjaga keikhlasan supaya tidak pamer, tidak riya. Kemudian orang yang berzikir, mengingat Allah di waktu sunyi sampai menangis ya, mengingat dosa-dosa, ya, mengingat kekurangan. Ini diberikan pahala spesial mendapatkan naungan di akhirat nanti. Kemudian yang berikutnya orientasi hidup manusia. Nah, dalam kehidupan di dunia ini ada yang tujuan hidupnya, orientasi hidupnya ada yang benar, ada yang salah. Orientasi hidup yang salah ini yang gimana? Ya dia hanya apa namanya? Hanya mengejar kenikmatan dunia saja. Lupa dengan kehidupan di akhirat. Kan digambarkan dalam surat Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, mereka berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Tapi di akhirat mereka tidak mendapatkan bagian. Ya, mungkin ada orang yang berdoa diberikan rezeki uang yang banyak, Allah berikan, kabulkan. Tapi di akhirat nggak dapat bagian. Ya seperti orang-orang non Muslim mungkin kita lihat kok orang-orang Muslim kok
hidupnya enak, kaya gitu ya. Ya, mereka di dunia hidupnya enak, tapi di akhirat nanti dia nggak dapat apa-apa. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Jadi anggapan mereka, ya hidupnya di dunia, setelah itu udah nggak ada. Ini yang salah. Dalam keyakinan kita ya sebagai seorang muslim meyakini bahwa hidup dunia ini sementara. Hidup yang sebenarnya nanti ya, akhirat. Ya, karakteristik manusia yang orientasinya hanya mengejar dunia itu, dia hanya memikirkan kenikmatan dunia, senang-senang, hura-hura, ya, obsesinya tentang harta, obsesinya tentang jabatan, obsesinya tentang wanita, ya. Bertambah ambisi untuk memperbanyak kesenangan. Udah dapat kaya, udah dapat satu mobil, pengen dua mobil. Udah dapat satu rumah, pengen dua rumah. Terus nggak ada habisnya. Merasa bangga dengan apa yang diperoleh dari kesenangan dunia. Ya, udah dapat mobil pamer, udah dapat ini pamer ya. Merasa berat dan enggan jika diajak berjuang di surga. Boro-boro untuk sedekah, untuk apa namanya menolong, bahkan mungkin untuk saudaranya sendiri ya. Memandang kehidupannya sebagai satunya kehidupan dan dunia adalah segala-galanya. Orientasi hidup yang benar menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Ini dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini dijelaskan keseimbangan antara dunia dan akhiratnya. Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya. Jadi Islam itu tidak memandang apa namanya ibadah terus akhirat terus ya, tapi seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi apa yang dimaksud ibadah itu bukan berarti disuruh sholat terus ya, baca Quran terus puasa terus, bukan, tapi ada ibadah yang lain ya, namanya ibadah ghairu mahdhah. Jadi ada ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah. Ada ibadah umum, ada khusus. Jadi bekerja itu ibadah, menolong itu ibadah, silaturahmi ibadah ya. Jadi apa namanya harus dipahami betul. Jadi Islam bukan berarti menafikan dunia ya, tapi juga Islam memberikan bagian terhadap kehidupan dunia. Ya. Ini seimbang antara dunia dan akhirat. Kemudian jaminan Allah bagi yang mengikuti jalan yang benar, dipermudah ketika menghadapi kesulitan, dicukupkan kebutuhan hidupnya, dan diberi rezeki yang tak terduga. Ini jaminan ya dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari permasalahan, diberikan solusi. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Urusannya dijadikan mudah oleh Allah. Ya ja'allahu min amri yusra. Allah mudahkan urusannya. Ya. Bayangkan, mungkin ada orang yang pusing, masalahnya nggak selesai-selesai, bingung ya. Tapi kalau bagi orang bertakwa, Allah berikan kemudahan. Dihapus kesalahan dan dilipatkan pahalanya. Ya. Setiap orang pasti punya salah,
Allah hapus kesalahannya. Kemudian Allah berikan pahala yang berlipat-lipat. Disediakan surga yang luas, seluas langit dan bumi. Ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya. Segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan pada surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang yang bertakwa. Allah senantiasa bersama dengan orang yang bertakwa. Jadi kalau Allah bersama dengan orang-orang bertakwa, Allah akan membantu, menolong, ya, tidak merasa sedih, tidak merasa takut, ya. Allah akan berikan pertolongan. Akan mendapat berkah dari langit dan bumi, ya. Jadi kalau orang beriman, bertakwa, diberikan keberkahan dari langit dan tanamannya panen dengan melimpah, air hujan turun, kemudian macam-macamnya keberkahan langit dan bumi. Hidupnya tidak akan merasa takut dan sedih. Ala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hidupnya tidak akan celaka dan tidak tersesat. Allah akan jadikan hidupnya dunia dengan kebaikan dan memberinya pahala yang besar di akhirat. Ini jaminannya. Orang beriman, beramal soleh, laki-laki maupun perempuan akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik itu tidak harus kaya, tidak harus banyak uang. Kehidupan yang baik, yang berkah. Ya. Dan di akhirat akan diberikan balasan yang lebih baik berupa surga. Ya. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah bukan untuk sia-sia, gitu ya. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa Allah menciptakan kamu sia-sia, main-main, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepadanya, dimintai pertanggungjawabannya. Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia tujuannya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ibadah ini luas, tidak hanya ibadah mahdoh, tapi juga ibadah ghair mahdoh, ibadah umum dan ibadah khusus. Ya. Jadi makanya kerja itu bisa berarti ibadah, mencari ilmu, sekolah ibadah, menolong silaturahmi ibadah. Untuk menjadi khalifah di muka bumi, ya, memakmurkan bumi, ya. Ketika malaikat interupsi, ya Allah, kau ciptakan manusia makhluk yang akan membuat kerusakan, kan, ya. Allah Maha tahu yang Allah ciptakan itu akan menjadi khalifah untuk menyeru kepada manusia, ya, kepada sama dalam kebaikan dan mencegah perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Bagaimana kebaikan itu bisa digaungkan, disiarkan, kemudian kemungkaran dihilangkan. Itu menjadi ciri umat yang terbaik. Ya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hidup sukses menurut pandangan Al-Quran menyeimbangkan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi seimbang antara dunia dan akhirat. Ini ada kisah sahabat yang pernah berdoa untuk diazab di dunia saja karena dia takut disiksa di neraka nanti mungkin lebih lama, lebih
lebih ngeri, pengennya disiksa di dunia saja. Kemudian Nabi menganjurkan untuk cukup berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ya pun berdoa, Allah pun memberi kesempatan. Kemudian yang kedua, memiliki keseimbangan antara iman, ilmu, pengetahuan, dan kepekaan emosional. Ya. Seorang yang mengendalikan ilmu pengetahuan yang luas, tapi lemah iman dan kepekaan sosial akan terjadi ketimpangan dan membuat hidupnya dalam keadaan frustasi. Orang seperti ini akan mengalami pribadi yang pecah dan sangat menyedihkan. Kemungkinan kehidupannya sebagai manusia yang egois, bengis, dan kejam terhadap orang lain, sehingga sangat membahayakan bagi keselamatan lingkungan. Seorang yang memiliki iman dan keyakinan yang kukuh, sedangkan ilmunya tidak berkembang dan sangat rendah, orang seperti ini akan mengalami hidup seperti orang yang tidak mampu berbuat sesuatu. Karena itu ia menjadi jumud, eksklusif, bahkan kurang toleran terhadap pemikiran orang. Sehingga besar kemungkinan berwatak atau merasa benar sendiri pendapat. Sedangkan pendapat orang lain disalahkan. Jadi memang harus seimbang antara iman, ilmu, dan kepekaan emosional. Seorang yang kepekaan sosialnya kuat namun tidak didasari dengan iman dan ilmu, kemungkinan besar orang ini dalam keadaan hidupannya serampangan, mengingat energi dalam menggerakkan dirinya luar biasa besarnya, namun tidak memperhatikan dan perhitungan segi positif dan negatifnya. Terima kasih. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.